Selanjutnya ada informasi apa lagi nih Ando? Ya, Anissa dan pemirsa sekalian, libur sekolah Nataru Taman Mini Indonesia Indah atau TMII dipadati pengunjung. Dan ribuan warga pemirsa ini terlihat memadati kawasan wisata budaya untuk bisa menghabiskan waktu libur bersama dengan keluarga. Wah, seru sekali nih. Ya pemirsa, kedatangan pengunjung nampaknya terus meningkat menjelang siang hari. Manajemen TMII menargetkan jumlah kunjungan mencapai puluhan ribu orang hingga malam seiring dengan rangkaian atraksi yang telah disiapkan selama periode Natal dan Tahun Baru. Corporate Communication TMII Ken Elsa menyampaikan jumlah pengunjung kini menembus 10.000 orang pada Kamis siang. Nah, ia menyebut angka itu diperkirakan terus bertambah. Selama libur sekolah dan tahun baru, TMII menghadirkan beragam aktivitas budaya dan non-budaya secara multisensori untuk meningkatkan pengalaman pengunjung. Oke, tampaknya tidak hanya di TMII, Ando, kawasan wisata yang ada di Jakarta, kita akan lihat juga ya informasi yang satu ini dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Masih juga jadi salah satu destinasi favorit liburan warga Jakarta dan sekitarnya. Betul sekali, Ica. Jadi di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, wisatawan sudah berdatangan sejak pagi hari loh. Wah, sejak pagi. Ya. Kita lihat ya seperti apa. Nah, di masa libur panjang ini pemirsa Ragunan buka lebih awal, yakni pukul 6 pagi. Tercatat jumlah wisatawan Ragunan pada Kamis 25 Desember 2025 mencapai lebih dari 50.000 orang. Ya, guna mengakomodir lonjakan pengunjung, pihak Ragunan menambah kantong parkir. Ya, ada 10 titik lokasi parkir di dalam kawasan dan wisatawan ini memadati Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta untuk mengisi libur Natal. Ya, dan Taman Marga Satwa Ragunan juga jadi salah satu destinasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya karena menawarkan wisata edukasi satwa dengan harga tiket yang terjangkau serta area hijau yang luas. Pihak pengelola juga mengimbau pemirsa pengunjung untuk tetap mematuhi aturan dan menjaga ketertiban demi kenyamanan bersama selama berwisata. Ya, pengelola memprediksi jumlah kunjungan akan terus meningkat seiring berlanjutnya masa libur akhir tahun. Pada puncak libur tahun baru 2026, jumlah pengunjung ke Ragunan diperkirakan akan menembus angka 80.000 orang dalam satu hari. Wah, luar biasa sampai 80.000 pengunjung. Betul sekali, Anissa. Jadi memang tidak perlu, kalaupun memang nggak ada budget gitu untuk keluar kota gitu ya. Bisa ya kita edukasi wisata aja nih di Ragunan. Di Jakarta aja begitu. Tadi Taman Mini sudah bagus, di Ragunan juga udah oke banget begitu ya. Oke, jadi kita langsung saja untuk memantau bagaimana keseruan liburan di Ragunan di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Anda sudah ada rekan kami, yakni jurnalis Berita 1 Maria Gabriele dan juga juru kamera Hilman Praitno yang akan melaporkan langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan. Mari kita sapa, Ado. Langsung saja kita tanya-tanyain dulu. Halo Gaby. Wih, cakep banget itu jerapah di belakangnya, Gaby. Oh, kirain Gaby-nya yang cakep juga. Iya, Gaby juga sih maksudnya gitu ya. Iya, Gaby, dari pantauan Anda di sana, ini seperti apa suasana libur Natal dan Tahun Baru di Ragunan saat ini? Silakan, Gaby. Ya, selamat siang Ando, Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Kalau ditanya seperti apa suasana liburan di Taman Marga Satwa Ragunan ini, memang kalau dari pantauan kami, ini sejak pagi hari tadi, ini wisatawan sudah berdatangan. Dimana kalau dari pantauan kami, ini memang wisatawan yang datang masih didominasi oleh rombongan keluarga. Dan memang pada momen libur Natal dan Tahun Baru ini, Kebun Binatang Ragunan ini buka lebih awal, yakni sejak pukul 6 pagi tadi. Dan memang informasi yang kami dapatkan berdasarkan data sementara, ini jumlah pengunjung pada pagi hari tadi di Taman Marga Satwa Ragunan ini sudah mencapai 7.000 orang dan tentu saja jumlah ini akan terus mengalami peningkatan dan memang karena diperkirakan peningkatan jumlah pengunjung pada hari ini akan kembali naik begitu setelah nanti sholat Jumat begitu. Dan kalau dari pantauan kami ini memang hewan bertubuh besar seperti
seperti yang ada di belakang saya, ini jerapah ataupun gajah, ini memang masih menjadi daya tarik utama, sehingga memang kalau kita datang ke area jerapah ataupun gajah, ini memang jumlah pengunjungnya sangat banyak di daerah area tersebut. Tapi selain melihat aneka ragam hewan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini, untuk di area tanah lapang begitu, ini juga dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk menggelar tikar dan berpiknik bersama keluarga mereka. Tidak hanya itu, ada juga yang memilih untuk berkeliling Taman Marga Satwa Ragunan ini menggunakan kereta warawiri begitu, ataupun dengan naik sepeda listrik begitu, sehingga memang ada ragam kegiatan yang bisa dilakukan di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Ando dan Anissa. Oke, Ando, ini tertarik dengan kata-kata Gaby tadi bilang kata Gaby adalah hewan bertubuh besar. Ini masih menjadi daya tarik. Jadi hewan bertubuh kecil ini seperti apa agak nih? kurang ya. Kayak semut gitu ya. Semut kayaknya. Iya, Oke. iya. Tapi Gaby, kalau kita lihat dari jumlah wisatawan yang cukup banyak sekali, tentunya ada kepadatan, terus juga tadi bisa menggunakan kereta listrik, kereta warawiri maupun juga sepeda listrik. Tapi mereka dipungut biaya nggak sih untuk kemudian bisa menggunakan moda transportasi itu untuk mengelilingi Ragunan yang kita tahu sangat luas sekali nih, Gaby. Iya. Silakan. Ya, terkait dengan hal itu memang pengunjung ini dikenakan biaya tambahan untuk bisa menaiki kereta warawiri ataupun untuk menaiki sepeda listrik. Kalau dari informasi yang kami himpun, memang untuk dapat menaiki warawiri ini, para wisatawan dikenakan biaya sekitar Rp10.000 untuk per orangnya. Dan kemudian untuk sepeda listrik sendiri, ini dikenakan biaya Rp50.000 per jamnya. Selain itu, Ando, Anissa, dan juga pemirsa Berita 1, dapat kami informasikan juga, kalau dari pantauan kami, meskipun memang jumlah pengunjung ini sudah ramai begitu sejak pagi hari tadi, tapi kalau dari pantauan kami ini baik di pintu utama ataupun di pintu barat, ini memang tidak terlihat antrian yang berarti begitu, dimana memang petugas juga bersiaga untuk mengatur antrian yang ada. Dan memang kalau untuk antrian sendiri ini masih terpantau normal, dan memang diperkirakan jumlah pengunjung ini akan mengalami kenaikan pada siang hari setelah salat Jumat nanti. Dan Ando, Anissa, dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga guna mengantisipasi ataupun mengakomodir lonjakan pengunjung, ini juga terdapat penambahan kantong parkir di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Total memang ada 10 kantong parkir yang tersedia, dan selain itu juga pengaturan arus masuk dan keluar kendaraan juga terus dilakukan agar kendaraan tetap lancar. Ando, Anissa, dan juga pemirsa, saat ini saya dan juga kameramen tengah mengajak Anda untuk berkeliling ini. Bisa dilihat di sini memang suasananya begitu ramai dan memang didominasi oleh rombongan keluarga begitu, di mana para wisatawan yang datang ini memang mengabadikan momen di depan hewan-hewan yang mungkin memang jarang mereka lihat begitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi sempat disinggung tidak hanya hewan bertubuh besar kok, Anissa dan Do, karena memang hewan bertubuh sedang begitu seperti kapibara. Kemudian juga kalau tadi dari pantauan kami ini memang ada juga hewan seperti komodo dan juga burung unta. Ini juga menarik perhatian pengunjung karena memang kan tidak dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ando dan Anissa. Ini seru banget, ada kapibara, Anissa. Wah, ini Rasanya, seru banget. apa kita habis siaran kita kesana aja ya buat lihat kapibara ya? Kita cuci mata dulu ya kan dengan hewan-hewan ini yang luar biasa begitu ya. Nah, Gaby, kalau dari pantauan Anda di sana, ini selain tentunya ada hewan-hewan yang bertubuh besar, ada yang bertubuh sedang dan mungil juga di sana menarik perhatian. Lalu ada atraksi menarik apa begitu yang ditampilkan juga oleh pihak pengelola di libur Natal dan Tahun Baru kali ini yang membedakan dengan yang tahun lalu, ini seperti apa, Gaby? Ya, Ando, Anissa, dan juga pemirsa Berita 1, terkait dengan hal tersebut memang pihak dari Marga Satwa Ragunan sendiri telah menyiapkan atraksi khusus bertemakan Natal dan Tahun Baru, yakni Keeper Talk dan juga Feeding Time yang bernuansa Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan informasi resminya begitu, untuk sesi Keeper Talk dan juga Feeding Time yang bernuansa Natal dan Tahun Baru ini memang digelar pada tanggal-tanggal tertentu, jadi pada tanggal 25 dan 28 Desember, kemudian pada tanggal 1 dan juga tanggal 4 Januari. Sehingga memang bagi calon pengunjung ataupun pengunjung yang memang datang ke kebun Taman Marga Satwa Ragunan ini dapat melihat lebih lanjut begitu untuk informasi jam-jam terkait dengan Keeper Talk dan juga Feeding Time ini, karena memang digelar di beberapa titik di Taman Marga Satwa Ragunan dengan di jam yang berbeda-beda begitu, dapat dipantau langsung di sosial media daripada Taman Marga Satwa Ragunan. Dan pun dapat
kami informasikan, jadi pada sesi Keeper Talk ini, para pengunjung ini dapat berkomunikasi langsung dengan kiper atau penjaga hewan tersebut, sehingga para wisatawan ini dapat bertanya mengenai hewan tersebut lebih lanjut, apakah ada ciri uniknya ataupun mengenal lebih lanjut hewan yang ada di sini seperti namanya ataupun kebiasaannya. Sementara pada saat sesi feeding time ini seperti namanya, yakni sesi memberi makan hewan, sehingga memang pengunjung ini dapat melihat secara langsung seperti apa sih hewan-hewan tersebut jika diberi makan dan apa saja makanannya begitu. Sehingga memang kalau Anda ini tertarik untuk datang ke Taman Marga Satwa Ragunan dan ingin melihat secara langsung bagaimana sesi Keeper Talk dan juga feeding time, ini patut untuk dilihat dulu jadwalnya agar tidak ketinggalan hewan favorit Anda nih. Ando dan Anissa. Baik, jadi memang ada sesi tertentu begitu ya yang kemudian bisa menjadikan experience juga secara langsung bagi para wisatawan ataupun pengunjung. Nah, tapi agar kemudian wisatawan dan juga pengunjung yang akan berangkat ke sana untuk bisa mengetahui sebetulnya jam operasionalnya sampai jam berapa sih, GB? Ya, Anissa, Ando dan juga pemirsa, terkait dengan hal itu, untuk di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, memang pihak Taman Marga Satwa Ragunan ini buka lebih awal, yakni buka dari mulai pukul 6 pagi. Dan untuk waktu tutup operasionalnya ini memang masih di jam 4 sore, namun mengingat lonjakan pengunjung yang bisa saja terjadi, ini diberikan kelonggaran waktu begitu sampai dengan pukul 4:30 sore. Sehingga memang bagi Anda nih yang juga tertarik untuk datang ke Taman Marga Satwa Ragunan, ini bisa datang sejak pagi hari dan menghabiskan waktu sampai dengan sore hari nanti di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk harga tiketnya ini masih sama, hanya dengan Rp4.000 untuk orang dewasa. Demikian, Anissa. Wow. Iya, ini luar biasa ya. Ini ternyata memang ada waktu yang spesial juga disediakan oleh pihak pengelola di sana. Jadi kita juga bisa langsung datang ke sana, bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang, bisa nanya-nanya. Ini anak-anak pernah nanya nih, ini Pak, ini kenapa sih jerapannya nggak terlalu happy? Apakah dia lagi bete atau gimana? Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang kita nggak bisa jawab, langsung ditanyakan ke kipernya ya. Di sana begitu ya. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu atas laporan Anda, Gaby.